Seperti siji taraweh zaman Kanjeng Nabi gak enek taraweh model kaya awake dhewe. Nomor loro hukuman iku hukuman rada kudu mikir. Nomor telu maca Quran. Ndak ono zaman Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama kami NU TV Turen yang disiarkan langsung dari kantor MWC NU Kecamatan Turen. Alhamdulillah, patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan hikmat. Dan alhamdulillah pula telah hadir di studio kami Bapak Kiai Haji Ramadan Khotib yang telah bersedia hadir melonggarkan waktu beliau di tengah kesibukannya untuk hadir di studio kami NU TV Turen. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Yai? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun Yai pun berkenan rawuh wonten studio kami. Enggak. Ten mriki istilahnya itu ngaji online ya. Ngaji online, bagus nggih. Kita menyapa jamaah para nahdien, nahdiyat khususnya di Kecamatan Turen, umumnya di seluruh kawasan Indonesia. Karena di tengah konflik, istilahnya di tengah pandemi COVID-19 ini kan istilahnya kita itu masih PPKM ya. Jadi pertemuan juga sedikit direnggangkan, ibadah juga sedikit direnggangkan. Kami di sini ingin sedikit banyak itu nyuwun pituduh pengalaman ilmu saking panjenengan ya. Insyaallah ya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa NU TV Turen yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini saya bisa hadir dalam rangka ikut serta memeriahkan kegiatan MWC NU Turen dalam rangka siaran tunda, di mana perlu kita ngaji online bersama. Hal ini adalah hal yang sangat diperlukan bagi kita semuanya. Karena apa? Karena keterbatasan kita di musim pandemi ini, kita juga harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, dan menjaga diri orang lain juga, karena ini adalah merupakan anjuran agama. Oleh sebab itu tidak mengurangi kesemangatan kita dalam rangka menggali dan menimba ilmu, kapan dan di mana saja, bagaimanapun caranya harus kita upayakan. Oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan MWC NU Turen yang telah berkenan mempunyai inisiasi untuk ngaji online dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah ya. Ini adalah suatu istilahnya itu kami ingin menyapa para warga nahdien nahdiyat yang kemungkinan kalau kita untuk silaturahmi, datang, sowan, rawuh kan masih ada peraturan protokol COVID, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Ya betul. Ya seperti itulah saya sebetulnya juga kangen sama teman-teman kita yang ada di kampung-kampung. Biasanya kita sering ketemu, sementara hal ini kita dibatasi. Oleh sebab itu melalui siaran inilah barangkali silaturahmi saya dengan panjenengan semuanya pemirsa NU TV Turen ini kita bisa sambung lagi dan bisa sambil mengaji, sambil mengoreksi diri kita masing-masing, yaitu noto niat dan noto ati. Ini yang paling penting sekali. Oleh sebab itu mari kita mulai bersama-sama, di mana hal ini mungkin saya perlu untuk menjelaskan ulang tentang amalan-amalan kita yang selama ini kita yakini bersama, selama ini kita amalkan bersama, dan selama ini menjadi semboyan kita bersama, yaitu NU nderek kiai. Oleh sebab itu maka
Hal inilah termasuk semboyan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu warga besar Nahdlatul Ulama, di mana saja, kapan saja, bahkan siapa saja yang mengaku NU pasti mempunyai semboyan nderek kiai. Nderek kiai sampai mati. Sampai mati. Oleh sebab itu inilah yang terpenting bagi kita. Pemirsa yang saya hormati, kita tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah itu adalah ahli atau kelompok yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ditambah wal jamaah, jamaah itu hakikatnya adalah jamaah para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi itu sudah jaminan, tidak ada yang mencrek seperti kita. Tidak ada sahabat Nabi kok berpendapat aneh-aneh, tidak ada. Dalam kondisi yang semacam ini, Rasulullah sampai menjamin ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun Anda mengikuti sahabat-sahabatku atau sahabat-sahabat Nabi, maka Anda ihtadaitum akan mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk itu artinya bahwa hal yang benar positif adanya, dan itu adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Karena tidak mungkin bahwa Rasulullah seandainya sahabat salah kok tidak ditegur, tidak mungkin. Ibarat seorang kiai, seorang ustadz, guru ngaji kita memberikan contoh cara mensucikan telek yang ada di masjid umpama. Ternyata cara mensucikan itu keliru. Saya yakin kalau dia itu adalah pendidik, dia itu adalah ustadz, pasti akan mengatakan, "Le ojo koyo ngono. Sing bener ini mesti diwarai." Itu artinya apa? Apalagi seorang nabi, seandainya ada sahabat yang keliru, pasti Kanjeng Nabi langsung akan membetulkan. Itu seperti itu. Oleh sebab itu jaminan Kanjeng Nabi yang mengatakan bi ayyihim ihtadaitum iqtadaitum ihtadaitum itu adalah merupakan hal yang sangat positif sekali. Bisa nanti kita membuktikan yang mana amalan-amalan sahabat Nabi tapi tidak pernah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Dan itu menjadi hal yang positif bagi kita semuanya. Saya menyontohkan, apalagi sahabat Nabi yang jumlahnya 10 yang sudah dijamin masuk surga itu ya. Itu sudah sering kita bacakan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wasitatil mutammimin lil asyaratil kiram. Ada 6 yang menjadi kesempurnaan dari 4 tersebut, yaitu sahabat-sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Dan itu kalau umpama kita lihat dalam kitab Hayatus Sahabah, itu memang mempunyai hal-hal yang sedikit agak berbeda dari apa yang pernah diamalkan oleh Kanjeng Nabi. Contohnya, Nabi pernah melarang sholat tarawih berjamaah. Dilarang pada zaman Kanjeng Nabi. Bahkan tidak boleh, tidak mau Kanjeng Nabi sholat tarawih berjamaah. Terus sahabat-sahabat siangnya bertanya, kenapa wahai Rasul, panjenengan kok melarang kami untuk ikuti sholat tarawih berjamaah? Katakan dalam khosyi itu antakuna faridatan ala ummati. Saya khawatir nanti kalau saya melakukan hal yang semacam ini, apalagi terus menerus, jangan-jangan oleh Allah terus kemudian diturunkan faridatan ala ummati, menjadi sholat tarawih berjamaah wajib. Ini yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu sholat tarawih bagi Kanjeng Nabi itu adalah sholat untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Tidak boleh sholat tarawih berjamaah. Dan sholat tarawihnya Kanjeng Nabi itu adalah tengah malam, jam 12 malam tidur dulu. Tidur dulu. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih habis sholat isya. Habis sholat isya. Habis sholat isya itu kalau sudah malam baru dia sholat tarawih. Ini hadis, beberapa hadis yang sahih mengatakan bahwa sholat Kanjeng Nabi yang diriwayatkan Aisyah ada 8 itu adalah dilakukan tengah malam. Lah kebijakan setelah sholat isya boleh dilaksanakan sholat tarawih itu mulai dari Abu Bakar, Umar, dan seterusnya sampai sekarang. Itu. Maka hal ini ada 3 poin
Sholat tarawih yang tidak dilakukan oleh kanjeng Nabi diperbarui oleh Sayyidina Abu Bakar. Di saat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, maka kemudian sahabat Abu Bakar itu menggerakkan dengan hadisnya yang hadis sahabat ya, itu mengatakan bahwa sebaiknya sholat tarawih kita lakukan berjamaah untuk memberikan kesemangatan pada orang lain. Oleh sebab itu maka sahabat-sahabat ada yang menentang juga pada waktu itu. Anda itu pengkhianat. Ada yang sudah berkata seperti itu. Anda tidak ikut kanjeng Nabi. Anda adalah orang yang bid'ah. Anda adalah orang yang sudah bikin ulah tidak sama dengan kanjeng Nabi. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmatnya bid'ah ya sholat tarawih berjamaah bersama-sama ini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka kebijakan sahabat Abu Bakar yang dikuatkan, seandainya Nabi pirsa dan melihat kondisi saat ini orang-orang yang imannya setelah ditinggalkan Nabi itu adalah ada yang miring-miring, dengan upaya untuk menyatukan sholat tarawih berjamaah, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita kaku-kakuan yang tidak datang dari kanjeng Nabi, ya jangan sampai melakukan sholat tarawih berjamaah kalau tidak mau dengan sahabat Nabi. Ini contoh yang satu. Kebijakan Abu Bakar tidak sama dengan kebijakan kanjeng Nabi. Apakah Abu Bakar salah? Tidak mungkin. Tidak mungkin kanjeng Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah dan seterusnya, tidak mungkin. Kebaikan yang semacam inilah yang menjadi dasar kita. Kemudian yang kedua, sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Ini pun menjadi ijma'ul ulama. Ijma' ulama bukan didasarkan pada hadis Nabi. Ijma' ulama sepakat bahwa melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya itu hukumnya sah-sah saja dan boleh. Dilakukan berjamaah juga boleh. Jadi ijma' dari melakukan sholat tarawih berjamaah, terus kemudian yang kedua sholat tarawihnya itu adalah dengan cara dilakukan setelah sholat isya. Ini adalah bukan dasar hadis kanjeng Nabi, tapi berdasarkan hadisnya sahabat atau kemudian disebut dengan al-ijma'. Banyak ulama kita yang sudah sepakat dan tidak menentang sama sekali, bahkan kita amalkan. Orang yang tidak mau dengan sahabat Nabi pun juga mengamalkan sholat tarawih seperti itu. Nah, yang ketiga, sholat tarawihnya Abu Bakar itu mulai dari Abu Bakar. Karena dilakukan sholat tarawih berjamaah habis sholat isya, dilakukan ya 20 rakaat ini. Itu ditegaskan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa kita akan melaksanakan sholat tarawih ini bukan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi di tengah malam, tapi kita akan hitung. Karena ternyata setelah dicari, kanjeng Nabi pun juga pernah melakukan sholat tarawih walaupun hadisnya tidak sahih, yaitu yang kemudian diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, dikuatkan bahwa ayo kita melaksanakan menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah dengan melakukan sholat tarawih ditambahi bukan hanya 8 rakaat tapi 20 rakaat. Oleh sebab itu maka konsisten kita, konsisten ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, ya, mulai dari sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih habis isya dan sholat tarawih 20 rakaat. Ini memang kalau umpama dicari hadisnya ada, tapi hadisnya tidak sahih. Tapi hal ini adalah sudah kita amalkan sejak mulai zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua raja-raja pada waktu itu juga melaksanakan sholat model yang dibikin dan ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini kan hal yang luar biasa. Ahli jamaah, jamaah itu adalah kumpulan sahabat mulai dari Abu Bakar dan seterusnya sampai dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar juga membuat kebijakan apa? Orang yang mencuri tidak dipotong tangannya. Ini kan hal yang luar biasa. Dalam Al-Quran bahwa wasariku wasariqatu, kalau yang Al-Quran dulu sebelum dirubah faqta'u aydiyahuma itu. Tapi saya lupa ayatnya, tapi yang jelas ini sudah maklum semuanya bahwa orang yang mencuri dalam Al-Quran itu dipotong tangannya. Tapi ternyata Sayyidina Umar itu membuat kebijakan, saya tidak akan melaksanakan potong tangan. Pertimbangannya apa? Pertimbangan Sayyidina Umar
ini orang miskin, ini orang desa, ini orang ahli kerja yang ngoyo atau kerja kasar. Seandainya saya potong tangan kanan yang kanan, maka dia akan kehilangan kekuatan. Kalau kehilangan kekuatan, jangan-jangan nanti akan merepotkan orang lain, tidak bisa kerja dan seterusnya. Akhirnya hanya dikasih takzir. Takzir pada waktu itu ada yang mengatakan dipukul, ada yang mengatakan dipenjara, dicambuk atau dipenjara, takzir. Nah, hal yang semacam ini kan Sayyidina Umar tidak melaksanakan Al-Quran. Apakah berarti Sayyidina Umar juga salah? Betul. Tidak tentu. Saya yakin bahwa apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini adalah bukan hal yang salah. Oleh sebab itu Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU kita mengikuti jejak langkah dengan Sayyidina Umar, tidak memotong tangan dan mengesahkan undang-undang yang ada di Indonesia. Ini bukan sembarangan. Dalam konteks fikih kita, kalau umpama kita bikin alasan bahwa belum tentu orang yang dipotong tangannya kemudian di hadapan Allah juga sudah selesai. Itu alasan ulama kita ya. Belum tentu dia dipotong tangannya apakah langsung diampuni oleh Allah, belum tentu. Beres dalam urusan antara manusia dengan manusia yang lain. Sementara hukum kita ini jangan disalahkan kebijakan hukum, tapi kalau disalahkan orangnya yang melakukan, saya setuju. Bukan berarti kita merubah, bukan. Saya penjelasan gini, ketika ada seorang mencuri, konsep dalam undang-undang itu satu adalah ditangkap, diadili. Setelah diadili itu didenda, suruh mengembalikan yang dicuri berapa itu. Nah kemudian kalau umpama ada kebijakan, oh korupsinya itu adalah 1 miliar, suruh mengembalikan hanya 0,5 miliar. Ini yang salah bukan undang-undangnya, tapi yang salah yang memberikan keputusan. Bukan seperti itu. Nah, setelah dikembalikan, ya, kemudian dihukum dengan hukuman yang berat atau mungkin hukuman berapa. Itu kalau dia mengembalikannya adalah sesuai dengan yang hilang atau yang korupsinya, saya kira itu sudah pas. Nah kemudian di samping itu dalam pembinaan mentalnya dia disuruh tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan sama manusia dan negara beres, tapi urusan dengan Allah itu adalah dilakukan dengan taubatan nasuha. Nah ini kan sudah selesai kayak gitu. Nah, daripada dipotong tangannya tapi dia mengeluh terus. Kadang-kadang ya kalau dia itu mau tobat, kalau mangkel indah hilang. Ya, nah ini kan malah justru tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertimbangan yang semacam inilah dipahami oleh para ulama kita, sehingga yang namanya takzir itu adalah bagian dari menjerakan, itulah bagian dari upaya untuk penyelesaian hukum yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Itu seperti itu. Kemudian lebih ekstrim lagi kalau kita masuk pada yang ketiga. Yang ketiga Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini mempunyai kebijakan yang luar biasa. Apa? Rasmul Quran. Nulis Al-Quran. Walaupun nulis Al-Quran itu sebenarnya ide dari Sayyidina Umar bin Khattab, tapi pada waktu kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan itu yang ditekankan. Sehingga pada waktu mengumpulkan Al-Quran ini yang nama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu orang yang pinter nulis Al-Quran sejak zaman kanjeng Nabi. Coba bayangkan. Nah ketika dia disuruh, itu dia sampai sumpah, wallahi law kallaftumuni ala annaknuka ala annaqala jibalun min jibalin fil Madinah la asfaqtu. Demi Allah, seandainya kau memaksa saya untuk memindah gunung-gunung yang ada di sekeliling ini, akan saya laksanakan daripada saya harus menulis Al-Quran yang pernah dilarang oleh kanjeng Nabi dan tidak boleh oleh kanjeng Nabi. Menangis, Zaid bin Sabit nangis. Coba bayangkan. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Affan?
di kepemimpinan Utsman itu. Oke. Wallahi anna hadzal wajib. Demi Allah, ini adalah hal yang wajib. Ini adalah hal yang wajib. Akhirnya seandainya Kanjeng Nabi atau Rasul itu adalah mengetahui kondisi saat ini seperti ini, maka saya yakin beliau akan mengizini kalau umpama hal yang semacam ini. Oke. Yang kedua, kenapa? Tidak mungkin Al-Quran akan keliru dengan hadis. Kenapa? Sudah tidak ada wahyu yang akan turun lagi. Ya itu loh, sudah tidak ada wahyu yang turun lagi. Oleh sebab itu maka dengan poin yang semacam ini, coba bayangkan kalau umpama Al-Quran tidak ditulis, kita berarti ngajinya apalan seperti ngajinya model sahabat Kanjeng Nabi, ngajinya apalan semuanya. Maka ribuan orang yang hafal Al-Quran sahabat Nabi itu karena zaman dulu pada waktu zaman Kanjeng Nabi tidak ada tulisan Al-Quran, yang ada ya dipisah-pisah sampai di mana. Ngajinya lewat orang-orang yang hafal Al-Quran itu. Jadi setiap ngaji menghafal. Kenapa? Nabi statusnya adalah Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka Kanjeng Nabi tidak pernah menulis. Oleh sebab itu kalau umpama kita ayal-ayalan sampean lho bid'ah ya luwih bid'ah nemen, wong sak dunia kabeh bid'ah kabeh sebab maca Al-Qur'an ngono. Jangan kan enggak ono ngajine. Nih coba bayangkan. Okay. 3 poin saja itu hal yang sangat krusial sekali. Kenapa mereka kok menjelek-jelekan dan tidak setuju dengan kebijakan sahabat? Kalau kita kan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan konsekuen. Okay. Artinya bahwa amalan sahabat kita amalkan. Okay. Nabi menjadi utama, Quran dan hadis itu menjadi ukuran paling top, paling tidak ada bandingannya. Tapi ketika dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, ya pakailah dari apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Ini secara mudah seperti itulah menerangkan ahli sunnah wal jamaah itu. Biar ngapunten teman-teman kita kadang-kadang kalau dihadapkan sama orang-orang nyuwun sewu, orang-orang yang berpendidikan, pengalaman didalili ini, mana dalilnya? Kalah. Tapi kalau alasan yang nyata seperti siji tarawih, zaman Kanjeng Nabi gak enek tarawih model kaya awake dhewe. Nomor loro hukuman rada kudu mikir. Nomor 3 maca Quran. Ndak ono zaman Kanjeng Nabi. Itu alasan kita menjadi ahli sunnah wal jamaah sudah kuat. 3 ini, nggak usah dalil-dalil yang macam-macam. Itu seperti itu. Makanya saya menganjurkan teman-teman yang mendengarkan TV NU TV ini menjadi ilmu yang harus kita ugemi bersama. Seandainya suatu saat Anda akan ditentang oleh orang-orang yang tidak senang dengan Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam dalil, wis tidak usah angel-angel. Dalil yang nyata sudah jelas itu. Ya. Kemudian masih satu lagi, Sayyidina Utsman dan Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu orang yang pertama menyampaikan supaya belajar ilmu itu bukan hanya belajar ilmu agama. Belajarlah ilmu sembarang kali, ilmu yang penting bermanfaat, itu adalah Sayyidina Ali. Sampai kata-katanya ini, man arafa lughata taqamin salima min makarihim. Barang siapa yang tahu dan bisa mendalami bahasa orang lain, maka dia akan selamat dari kebencian terhadap orang lain. Nah ini kata-kata Sayyidina Ali. Katanya singkat, tapi maknanya dalam sekali. Coba bayangkan, sampean tuh yang paling banyak diri kita itu suudzon dengan orang lain. Kenapa suudzon? Karena belum pernah ketemu belum pernah omongan. Nah ini belum pernah omongan sebetulnya orang itu seperti apa. Wes di suudzon itu. Nah, gejala tidak akur itu karena yang pertama suudzon, menganggap jelek orang lain. Nah ini lebih penting lagi. Bukan hanya sekedar bahasa, artinya ilmu orang lain perlu untuk digali agar supaya pemikiran yang pernah dipikirkan orang lain kita bisa mensikapi. Jangan suruh orang lain merubah tingkah lakunya, tapi bagaimana kita mengolah ketika berhadapan orang yang berbeda. Ini prinsip Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita kembangkan, orang-orang yang belajar bukan hanya belajar ilmu agama, tapi ilmu umum, ilmu sembarang kali ya. Itu sebetulnya awal mula dari kata-kata Sayyidina Ali tersebut. Maka Sayyidina Ali membuka cakrawala yang luar
maka pantas kalau kanjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya adalah gudangnya ilmu, sedangkan pintunya adalah Sayyidina Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dan ini ditafsirkan oleh Mbah Yai Ahmad Siddiq, ya. Mbah Yai Ahmad Siddiq itu mengartikan hal yang semacam itu gandeng dengan bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya para nabi. Waris apa? Dalam segi ilmunya. Yang membawa ilmunya kanjeng Nabi itu adalah ulama. Tapi Mbah Yai Siddiq itu menafsirkan bahwa maksudnya mewariskan ilmu itu adalah yaitu menjadi pintunya ilmu, mengganti Sayyidina Ali, pintunya ilmu. Sehingga kata Mbah Yai Ahmad Siddiq, annal ulama huwa babun min abwabil ulum. Ulama itulah pintu dari pintunya ilmu. Faman akhawal ulum min ghairi babia bahwa sariqun. Nah ini ketemu saya ini. Sapa wong sing njupuk ilmu bukan dari pintunya, mengambil ilmu dari YouTube. Nah, niku yang bahaya. Yang YouTube-nya bukan ulama. Ngapunten lho. Iki jare Mbah Yai Ahmad Siddiq lho, sebut saya bukan saya ini. Bahwa sarikun mencuri itu sebetulnya. Lha mencuri apa? Enggak barokah. Ya enggak barokah, ya dosa mungkin lah, dosa itu loh. Itu. Yang jelas enggak barokah itu, seperti itu. Makanya kemudian orang yang belajarnya hanya lewat YouTube terus itu bahaya itu. Tidak membekas dalam dirinya, tapi malah justru menjadi hati yang keras. Itu mungkin penyebab dari sebagian apa yang ditafsirkan oleh Mbah Yai Ahmad Siddiq. Maka saya sampaikan hal yang semacam ini di hari ini agar kita bolehlah YouTube itu sebagai pengalaman saja, tapi ojo menjadi pengamalan. Pengalaman jangan sampai menjadi pengamalan. Nah, itu yang kalau mau mengamalkan, carilah guru yang betul-betul pondokan, pernah ngaji, guru ini sapa, mutasil sampai kanjeng Nabi. Di Nunggal Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah yang namanya sanadul ilmi atau sanad mencari ilmu, itu adalah mutasil mutlak sampai kepada kanjeng Nabi, selamat insya Allah. Dan rata-rata orang NU itu yang mau ngaji biasanya wis tahu ngaji nangon guru sing dari pesantren. Selamat insya Allah. Bukan termasuk yang disindir sama Mbah Yai Ahmad Siddiq, berarti bahwa sarikun atau orang yang mencuri. Kalau seperti itu yang perlu kita stressing dalam pertemuan ini. Ahli sunnah wal jamaah harus bisa menjelaskan cara-cara yang semacam itu termasuk diantaranya. Demikian mungkin yang sekedar ya, nanti bisa lah untuk lebih lanjut kita bertanya atau dialog. Terima kasih. Monggo. Alhamdulillah, matur suwun Yai ilmunipun. Kangge kula istilahnya untuk saya pribadi baru pertama kali ini saya ngaji seperti ini Yai, alhamdulillah. Dan ilmu ini sangat istilahnya santri nderek kiai sampai mati itu runtut Yai. Mulai dari sanad ilmunya nderek kiai itu kan otomatis kita sambung dengan Kanjeng Nabi Yai. Betul. Alhamdulillah. Ngapunten Yai, karena keterbatasan waktu pula lah yang membuat kita tidak bisa panjang lebar ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan ya. Oke. Demikianlah pemirsa NU TV Turen, siaran yang telah kami laksanakan. Semoga yang kami diskusikan hari ini, yang kami dialihkan hari ini bisa menambah wawasan, manfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Untuk menambah barokah Yai, kawula nyuwun pandungane Yai. Amin. Nggih, monggo sareng-sareng. Ala niyatina wa niyatin sallallahu ala man wa fihi salafus salih wa liqada'il hajat man hadara wa man yas. Amin. Ma'u wa man yabsir. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Ahmad sayyidina alamin akhirin asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Ahmad. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wal jam'u wa waj'alna wal jam'u muslimina wal muslimat wal mu'minin wal rahmat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada.
Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa jami'na wa ahli baitina wa jama'atna min ibadika sholihin wa sholihat warzuqna lana wa rizqan wa hasanah halal. Allahumma ya Allah bihaqqi surat Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi surat Fatihah wa bihaqqi mujahadatina wa bihaqqi istighasatina wa bi barakati ta'alumina wa ta'alumina ya Allah hasil maqasidana barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi tulabina wa barik lana fi ahli baitina wa barik lana fi jami' amalina wa ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin wa ahtim lana minka bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ya kana ya nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa, pendengar semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa'alafikum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu eksis di NU TV Turen dan jangan bosan-bosan untuk bersedekah kepada kami. Klik subscribe serta tombol lonceng notifikasinya agar kami senantiasa menyampaikan informasi ilmu keaswajaan yang bisa membuat kita lebih barokah ilmu. Tuku Duren ditambahi peti, NU TV Turen pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.